Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Hayati dari Angkatan 26, Kelompok 4, Atsar CPNS 2021. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi yang pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mempelajari wawasan kebangsaan, kita juga perlu mempelajari sejarah pergerakan nasional. Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Beliau menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Perkumpulan ini akhirnya membentuk suatu organisasi yang bernama Budi Utomo. Pada tanggal 25 Oktober 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Leiden, Belanda, mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Perhimpunan Indonesia. Tujuan didirikan organisasi ini, menurut Noto Suroto dalam tulisannya di Bendera Walanda tahun 1909, adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diadakan Kerapatan Besar Pemuda yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kerapatan ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda, yang mana pada hasilnya berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu tumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi pada saat Kongres Pemuda I. Barulah setelah diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah kesepakatan. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan kemudian, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan di muka rakyat di halaman rumah Bung Karno. Pada saat teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Konsensus dasar tersebut yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tentu memiliki identitas. Identitas tersebut berupa bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Tanggal 18 Desember tahun 2006 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara,
yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai bela negara tentu harus diimplementasikan dalam kehidupan ASN. Nilai dasar ASN meliputi memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja, memberikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, yang mana hal ini sesuai dengan fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Demikian video saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang lain.